Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hersura Marpaung. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pelanggaran hak cipta dan undang-undang ITE. Oke, masuk saja ke materinya. Oke, kita akan masuk ke dalam materinya. Pelanggaran hak cipta dan undang-undang ITE. Di sini kita mempunyai sebuah studi kasus yang mana perusahaan teknologi X adalah perusahaan yang mengembangkan aplikasi berbagi video yang sedang populer. Salah satu fitur unggulannya adalah kemampuan pengguna untuk membuat konten video yang dapat diedit secara kolaboratif oleh pengguna lainnya. Nah, kasusnya ada seorang pengguna aplikasi tersebut yang merupakan seniman video independen mengunggah konten video aslinya yang dibuatnya sendiri, namun dalam waktu singkat beberapa pengguna lain di platform tersebut mulai menggunakan potongan-potongan besar dari videonya tanpa meminta izin atau memberikan kredit kepada sang seniman. Beberapa di antara mereka bahkan mengklaim bahwa video tersebut adalah milik mereka sendiri. Sebelum membahas hukum apa yang menjerat atau hukum apa yang melindungi seniman dan pengguna yang melanggar ini, kita harus mengetahui apa itu haki atau hak kekayaan intelektual. Adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptaannya. Di Indonesia, haki dilindungi pada pasal Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Dan dalam konteks studi kasus ini, yang mana merupakan platform digital, akan dilindungi juga pada pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pada Undang-Undang pasal 14 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, dilihat bahwa penggunaan konten video asli tanpa izin dari sang kreator atau pembuat merupakan pelanggaran hak cipta. Begitu pula dengan penyebaran konten yang melanggar hak cipta tersebut. Sanksi yang dapat menjerat sang pelanggar adalah pelanggar dapat dikenakan denda atau bahkan juga hukuman pidana. Kemudian Undang-Undang ITE, yaitu pada pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, undang-undang ini berkaitan tentang penyebaran konten yang melanggar hak cipta juga dapat dikategorikan sebagai tindakan melanggar Undang-Undang ITE, yang mana konteks di sini cocok karena platform ini termasuk dalam platform elektronik. Nah, terutama jika disertai dengan klaim palsu, yang mana dalam studi kasus ini pengguna-pengguna lain banyak yang mengklaim bahwa karya tersebut adalah miliknya. Pada pasal ini, pelanggar dapat dikenakan sanksi denda bahkan sampai dengan sanksi pidana, yaitu hukuman penjara. Kemudian, langkah-langkah apa yang harus diambil oleh si perusahaan untuk mencegah dari pelanggaran-pelanggaran hak cipta ini? Ada 4 langkah yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, menerapkan sistem pengenalan dan deteksi konten yang melanggar hak cipta. Yang kedua, memberikan edukasi kepada pengguna tentang pentingnya mematuhi hak cipta dan konsekuensinya. Kemudian, menghapus konten yang melanggar hak cipta dan mengambil tindakan terhadap pengguna yang melanggar, seperti pembatasan akses atau bahkan penghapusan akun. Nah, yang terakhir, bermitra dengan pemegang hak cipta untuk menyelesaikan masalah terkait konten yang diunggah oleh pengguna. Pemahaman mendalam tentang Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE sangat penting bagi praktik profesional di masa depan. Kasus studi semacam ini menyoroti betapa pentingnya perusahaan teknologi untuk memiliki kebijakan yang kuat dan sistem yang efektif untuk melindungi hak cipta dan mematuhi peraturan hukum yang ada. Ini juga menggarisbawahi perlunya pendidikan kontinu kepada klien tentang implikasi hukum dari tindakan mereka dalam lingkungan digital yang terus berkembang. Melalui refleksi ini, saya semakin menyadari betapa pentingnya untuk terus memperbaharui pengetahuan dan keterampilan dalam memahami dan menerapkan hukum dalam konteks teknologi modern. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau informasi, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.